Selamat datang di channel review buku-buku terbaik dalam dan luar negeri. Di sini akan kita bahas buku-buku yang sudah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Buku-buku dari dalam negeri dan luar negeri akan kami bahas satu persatu. Jangan lupa like, subscribe ya sobat pencinta buku, agar channel ini bisa berkembang. Salam Indonesia membaca. Judul buku, Ayahku Bukan Pembohong. Penulis, Terelai. Kapan terakhir kali kita memeluk ayah kita? Menatap wajahnya, lantas bilang kita sungguh mencintainya? Kapan terakhir kali kita bercakap ringan, tertawa, bercengkerama, lantas menyentuh lembut tangannya? Bilang kita sungguh bangga padanya. Novel Ayahku Bukan Pembohong ini bercerita tentang keluarga sederhana penuh keceriaan. Tokoh utama bernama Dam, seorang anak lelaki yang hidup bersama ayah dan ibunya. Tokoh lainnya adalah Salma, ayah, Zaz dan Kon, istri dan beberapa tokoh lainnya. Cerita dimulai dari ketika kedua anak Dam bernama Zaz dan Kon yang senang mendengarkan cerita ayah di masa lampau dengan kisah yang hebat. Sejak kecil Dam telah diceritakan berbagai kisah menarik, imajinatif, dan memiliki pesan moral yang tinggi. Sang ayah menceritakan semua kisah-kisah tersebut dengan detail seolah-olah nyata adanya. Ayah Dam menghabiskan banyak waktu menemani putranya itu membacakan buku-buku. Ayah Dam adalah pendongeng yang hebat. Sepotong benda atau satu kata bisa berubah menjadi dongeng yang hebat. Kemudian entah sejak kapan tepatnya, Ayah Dam mulai menceritakan tentang masa kecilnya, masa mudanya. Dam merasa tidak tahu lagi mana batas dongeng dan cerita nyata atas kisah-kisah itu. Cerita Ayah Dam dengan segudang dongeng-dongeng tentang perjalanan hidupnya sangat menarik untuk didengar. Dam tumbuh dengan dongeng-dongeng tentang kesederhanaan hidup sang ayah. Dam selalu percaya dengan cerita-cerita hebat tersebut dan percaya bahwa ayahnya memang mengalaminya. Mulai tentang cerita bagaimana sang ayah mengenal sang kapten, suku penguasa angin. Lembah Buhara, suku penguasa angin, si Raja Tidur, dan lainnya. Ayah Dam adalah seorang yang hidup sangat sederhana, murah hati, dan jujur. Sikap inilah yang membuat ayah dikenal oleh hampir semua orang yang ada di kota tempat tinggal mereka. Sang ibu sendiri sebagai sosok penyayang, sabar, dan sederhana. Inilah kisah tentang seorang anak yang dibesarkan dengan dongeng-dongeng kesederhanaan hidup. Kesederhanaan yang pada akhirnya membuat ia membenci ayahnya sendiri. Ayah Dam memiliki pengalaman dan perjalanan hidup yang sangat luar biasa pada masa mudanya. Namun, Dam anaknya menganggap cerita tersebut mustahil bahkan terkesan luar biasa dan tidak ditemukan sumbernya. Dam masih mencari tahu tentang kebenaran kisah-kisah yang pernah diceritakan oleh ayahnya. Seperti penguasa angin, apel emas dari lembah Buhara, si Raja Tidur, si nomor 10 dan sang kapten. Cerita luar biasa yang diceritakan oleh Ayam Dam. 1. Penguasa angin. 2. Apel emas dari lembah Buhara. 3. Si Raja Tidur. 4. Si nomor 10 dan 5. Sang kapten. Dam merasa apa yang selama itu diceritakan oleh ayahnya hanyalah sekedar pembohongan publik belaka. Karena menurutnya tidak mungkin lembah Buhara dan suku penguasa angin tersebut nyata. Apalagi, saat Dam ingin menuliskan surat kepada El Prince yang sering disebut sang kapten. Ayahnya tampak gugup menolak keinginannya. Semakin dewasa, Dam mulai meragukan cerita-cerita ayahnya. Keraguan ini semakin mengganggu kehidupan Dam setelah dia menemukan buku berjudul Lembah Buhara dan Suku Penguasa Angin di perpustakaan Akademi Gajah saat dia dan temannya mendapat hukuman dari kepala sekolah. Dam berniat untuk mengklarifikasi kebenaran cerita-cerita ayahnya, tapi selalu tidak berhasil. Ayahnya merasa tersinggung saat Dam menanyakan kebenaran cerita-cerita tersebut. Saat dewasa dan Dam sudah menikah, ia semakin tak percaya dengan cerita-cerita ayahnya. Bahkan dia berani berkata terang-terangan kepada ayahnya kalau ia tidak ingin cerita bohong itu meracuni anak-anaknya, Zaz dan Kom.
Kalian bisa tahu sendiri kan perasaan ayahnya dituduh pembohong oleh anaknya sendiri. Ayah Dam yang sakit hati keluar dari rumah saat hujan deras, dan tepat saat itu. Karena penasaran, Dam mencari tahu cerita ayah tentang ibu Dam yang merupakan bintang televisi adalah benar. Setelah Dam mencari kata kunci nama ibunya di mesin pencari internet, Dam menemukan kebenaran cerita ayahnya. Sayangnya, beberapa hari kemudian, ayahnya meninggal dunia. Dan yang membuat Dam menangis terisak adalah para pelayat kematian ayahnya adalah orang-orang dalam kisah ayahnya yang selama ini dia anggap tidak nyata. Termasuk suku penguasa angin, si nomor 10, dan pamannya yang merupakan sahabat baik ayahnya. Sang kapten bercerita kalau selama ini dia mencari jejak ayah Dam sejak kehilangan beliau berpuluh tahun yang lalu. Saat ayah Dam lulus dari sekolah hukum dan meninggalkannya. Pesan moral novel Ayahku Bukan Pembohong. Kebahagiaan bisa didapat dengan hidup sederhana. Lalu kenapa kebahagiaan itu sulit didapat itu karena rasa syukur yang kurang. Dan latihlah hati kita agar bisa menemukan makna dari kebahagiaan itu sendiri. Tidak terasa satu buku bagus sudah kita review bersama-sama. Terima kasih banget bagi kamu yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Oh ya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman MU jika dirasakan bermanfaat. Salam Indonesia membaca.